Nah, ini mungkin adalah salah satu topik yang ditunggu-tunggu ya, yaitu bagaimana cara meningkatkan followers, apalagi followers organik di Instagram kita. Karena tadi ya di awal-awal saya bilang bahwa banyak dari kita yang keteteran nih dengan Instagram karena merasa sudah teratur, sudah konsisten bikin konten, sudah rajin posting dan lain-lain, tapi kok followersnya tidak memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Gimana nih caranya? Sebenarnya ada banyak sekali cara, bukan berarti misalnya satu cara ini pasti akan berhasil, tapi biasanya adalah yang berhasil itu adalah gabungan dari beberapa cara. Jadi misalnya nih, ada satu tips ya kita ikutin, kemudian nanti kita cari lagi tips yang lain. Nah, gabungan dari semua itulah yang akan membuat followers kita meningkat secara signifikan. Nah, tips yang pertama, mungkin ini kedengarannya basi ya teman-teman, tapi foto atau video yang layak. Maksudnya apa sih? Kenapa bukan yang bagus? Misalnya yang bagus banget. Oke, kalau yang bagus banget mungkin kita bisa follow aja ya akun Instagram para fotografer. Tapi kalau kita sebagai konten kreator, kayak misalnya saya konten kreator yang banyak bicara misalnya soal parenting, soal kesehatan, soal olahraga, ya saya mungkin tidak harus bikin konten yang sangat bagus secara fotografi, tapi minimal konten foto atau video saya layak. Layak seperti apa? Ya pastinya sesuai standar kita kebanyakan, yang enak dilihat, yang tidak blur, yang tidak gelap, yang jelas isinya apa. Jangan sampai misalnya kita posting foto tapi saat orang belum baca captionnya sih, mereka sudah bingung, ini foto apa sih? Aduh, udah dibulak-balik, mereka bingung ini dari sisi ini kok nggak kelihatan ini ceritanya apa misalnya. Kemudian setelah dibantu dengan caption orang baru ngeh. Ya itu berarti fotonya agak-agak kurang layak. Kecuali memang direncanakan, memang konsepnya seperti itu. Jadi intinya posting foto atau video atau gambar yang layak itu biasanya secara berkala. Kalau kita memang informatif, konten Instagram kita akan bertambah followers organik kita. Nah, berikutnya adalah perhatikan jam posting. Yes, teman-teman, ini penting sekali. Mungkin kedengarannya bagi beberapa orang, ya saya sempatnya postingnya hanya di jam ini atau hanya di jam malam gitu. Ini kalau bisa sih kita rencanakan lagi. Karena teman-teman ingat tadi kita sudah bikin target persona. Contohnya target persona saya adalah ibu-ibu tadi, perempuan umur 35 tahun yang sudah punya anak. Kaitannya apa? Nah, saya akan tahu, berarti saya akan tahu jam berapa target persona saya itu akan aktif di media sosial. Karena saya sudah mempelajari gaya hidupnya seperti apa, misalnya dia buka Instagram dan lain-lainnya itu jam berapa dan seterusnya. Nah, misalnya saya posting nih, teman-teman bisa lihat, saya langsung kasih contoh aja ya di sini. Saya posting foto sepatu. Ini sebenarnya pekerjaan endorsement ya. Di situ jam 10 pagi ada sekitar 200-an likes dan 0 komentar. Oke. Kemudian foto yang kedua nih, kalau teman-teman lihat, ini fotonya personal sekali. Ini adalah foto anak pertama saya saat dia baru pertama kali masuk ke SMA atau ke SMK. Nah, ini foto yang personal dan storytelling, itu engagementnya luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat saya posting di jam 8 malam, itu ada 600-an likes dan 100-an komentar. Nah, ini banyak karena alasan pertama adalah karena saya sudah mengenal target persona saya. Followers atau audiens saya kebanyakan adalah ibu-ibu yang mereka pagi sibuk banget, siang mungkin sambil ngantor, sambil ngurusin anaknya. Mereka biasanya free adalah setelah habis maghrib. Kalau yang kantoran itu adalah perjalanan mereka ya saat belum pandemi ya, perjalanan mereka dari kantor ke rumah. Sudah lebih santai, kalau mereka naik mobil, sudah ada yang supirin, misalnya mereka biasanya scrolling Instagram. Atau ada yang pulang sambil naik kereta. Aduh, kalau teman-teman yang pernah naik kereta, misalnya di gerbong perempuan, teman-teman perhatiin deh. Satu tangan pegangan, satu tangan cek HP kan, tetep ya. Jadi teman-teman bisa sesuai target personanya, tahu kebiasaan dari audiensnya. Sama seperti saya tahu kebiasaan follower saya, apalagi perempuan di jam 8 malam itu adalah jam-jam mereka mulai santai. Pekerjaan sudah selesai, ngantor sudah selesai, atau misalnya yang punya anak kecil, anaknya sudah tidur. Itu dia kenapa saya memilih untuk posting di malam hari di sekitar jam 8, karena di jam tersebut engagement saya mencapai puncaknya. Oke, mungkin di jam-jam lainnya ya bagus juga, tapi tidak sebagus di jam ini.
Jadi memang terbukti posting di jam-jam tertentu yang disesuaikan dengan target audiens kita ini berpengaruh dengan kesuksesan konten kita. Semakin banyak engagement-nya, semakin banyak dilihat, dan seterusnya. Nah, sesudah ini kita akan ngomongin soal gimana caranya kita memaksimalkan bio sehingga followers organik kita juga bertambah.